Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhiril ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, puji syukur kami serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karena rahmat inayah dan taufiknya, sehingga pada subuh hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lagi sudah melaksanakan suatu pekerjaan yang sangat mulia. Suatu pekerjaan yang nilainya sangat tinggi, yaitu salat subuh secara berjamaah. Bahagialah kalian. Subuh yang berbahagia ini kita lagi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekian banyaknya manusia, yang sekian banyaknya mengaku selaku umat Islam, akan tetapi barangkali pada subuh yang berbahagia ini kebanyakan yang tidak dipilih untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Jadi sekali lagi bahagialah kalian. Karena waktu subuh adalah termasuk salah satu waktu yang sangat mulia. Senantiasa disampaikan bahwa siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, seakan-akan dia melaksanakan ibadah sepanjang malam. Ibadah sepanjang malam. Olehnya itu bahagialah kalian. Apalagi kalau kita lihat saat-saat sekarang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, sayati ala nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasmuhu wa masajiduhum yawma idzin minal haram. Akan datang nanti suatu umatku, ini kata Nabi, akan datang suatu masa, la yabqa minal islami illa ismuhu, tidak akan menetap namanya Islam kecuali namanya saja. Wala minal qur'ani illa rasmuhu, dan tidak daripada Al-Quran kecuali tulisannya saja. Tetapi tidak dikatakan kapan, hanya dia katakan akan datang. Apakah tahun 2023, 2000 tahun sekian tidak disebut kapan datang. Tapi Nabi menyatakan sayati ala nasi zaman, akan datang nanti suatu zaman pada umatku, la yabqa minal islami illa ismu, hanya namanya saja. Ya, sering kami sampaikan,
bahwa barangkali kalau kita melihat fenomena sekarang, keadaan sekarang, utamanya kita di Indonesia, sejak kemerdekaan, sudah diakui Indonesia yang sekian banyaknya persen agama Islam. Bahkan terbukti kalau kita dilihat KTP, rata-rata Islam. La yabqa minal islami illa islam. Nama. Al-Quran dibaca hanya untuk seakan-akan dimusabakahkan. Hanya akan dilombakan. Ada katanya Nabi, sayati ala nasi zaman. Apakah tahun keberapa kita tidak diketahui. Olehnya itu, dengan adanya kami bergerak semacam ini hanyalah belajar. Saya kata belajar. Karena kapan kita tidak berusaha? Bagaimana kira-kira keadaan? Agama ini ada agama yang sangat mulia. Akan tetapi lebih mulia kalau mengusahakan agama. Masjid saja yang kokoh ini yang kita tempati, yang kita saksikan. Seandainya tidak ada orang yang mengusahakan untuk berdirinya masjid ini, tentu tidak akan jadi. Begitu pula kita agama yang kita lihat sekarang. As-sabaru ala dinihi kal kadwidi alal jamrah. Suatu saat kata Nabi, orang yang sabar memelihara agama, mendakwakan agama, kal kadwidi alal jamri adalah seperti orang yang memegang bara api. Ada suatu masa kata Nabi, seperti orang yang menggambar api. Barangkali lah mungkin sekarang ini akan muncul. Karena di mana kalau orang yang menyebarkan agama sering muncul ejekan-ejekan. Datang lagi ini tukang-tukang janggo. Untuk apa itu bermalam di masjid? Apakah tidak ada masjid di kampungmu sehingga kamu datang ke kampung-kampung lain? Itu sering kita dapatkan macam itu. Untuk apa kamu bermalam di situ? Hanya untuk mengotori masjid. Itulah saya. Kalau ada yang semacam ini, janganlah kita heran. Jauh-jauh sebelumnya sudah diabadikan oleh Nabi. As-sabaru ala dini kal kabidi alal jamrah. Sabar dalam membawa agama ini adalah seperti orang yang memegang bara api. Kapan bara api kita buang? Berarti padam. Dipegang, terbakar tangan. Sekarang bukan tangan terbakar, tapi hatilah yang terbakar. Bagaimana kalau kita keluar untuk sore-sore untuk mengajak saudara-saudara kita untuk taat kepada Allah? Bukanlah kita senantiasa tidak jauh. Datang lagi ini orang-orang yang malas tidak ada kerjanya. Tetapi ini adalah merupakan suatu pekerjaan yang sangat mudah. Pekerjaan yang sangat mudah. Karena memang Nabi sendiri pun mengatakan bahwa al-Islamu garibun wa sayaudul ghuraba. Pada mulanya Islam itu adalah asing, tidak diketahui orang. Asing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur dari pintu ke pintu, dia tidak ketahui orang apa itu. Tidak diketahui.
Wa sayaudul ghuraba, kata Nabi, Islam akan kembali menjadi asinan. Kalau tidak ada usaha. Tidak ada usaha. Marilah kita melihat anak-anak sekarang. Jenjang pendidikan, alhamdulillah. Mulai TK umpama 2 tahun, 3 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, atau sanawiyah 3 tahun, SMA, aliyah. Semua sudah pintar. Sanawiyah diajarkan hadis. Semua anak-anak sanawiyah hafal, aliyah hafal. Maka salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Mulai sanawiyah sudah dihafal, tetapi barangkali belum difaham. Hafal tapi tidak paham. Sedangkan yang dikehendaki dalam Al-Quran, ma yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Bukan menghafal, diberikan faham. Ada orang yang tidak pernah sekolah, tidak pernah duduk di bangku sekolah, ditanya apa dasarnya, apa dalilnya kalau kita salat berjamaah, saya tidak tahu apa-apa. Tetapi dia sering datang ke masjid. Kenapa? Inilah barangkali pernah keluar 3 hari, pernah keluar 40 hari. Jangan terlalu jauh saya contoh. Teman saya sendiri, saudara Salihin, ada di depan. Itu tidak pernah masuk sekolah. Tapi setelah dia kuliah 3 hari, alhamdulillah besar sekali perubahan. Anak-anak kita sekolah, saya sampaikan tadi, SMP 3 tahun, aliyah 3 tahun, tamat aliyah. Apakah anak-anak kita sudah tamat di aliyah berbondong-bondong masuk ke masjid? Anak SMA kita apakah berbondong-bondong masuk ke masjid? Bagaimana? Tapi rata-rata yang pernah sekolah, pernah kursus 3 hari, insya Allah, kalau masuk waktu azan sudah diazankan, insya Allah dia tidak senang tinggal di rumahnya, ongkang-ongkang kaki. Hanya pesantren 3 hari saja. Kita di SD pesantren kilat 6 hari. Tapi kalau sudah selesai, habis ceritanya. Kalau kita ini kan 3 hari saja bermalam di masjid. Kita tidak tahu kenapa bisa demikian. Kita tidak tahu. Itu sebagai contoh, hanya saudaraku ini Salihin tidak pernah sekolah. Bahkan kalau keluar semacam ini 40 hari, insya Allah paling kurang itu 4 kali tamat baru kembali. Tidak pernah sekolah, baru belajar sekolah ini. Ada juga di kampung saya, sudah lebih 70 tahun baru keluar. Setelah keluar, tidak pernah juga mengaji. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai sedikit. Setelah kembali, dia mengajar, dia minta kepada cucunya, wahai cucuku, ajarkanlah saya mengaji. Minta kepada cucunya. Ini cucunya masih TK. Dia minta, wahai cucuku, ajarkanlah kami. Cucunya katakan, kenapa kamu nenek tidak belajar waktu besar? Waktu kecilmu dulu, kenapa kamu tidak mengaji? Ya, saya tidak diajar, nak. Karena pada waktu itu hanya kami disuruh mengembala sapi, mengembala kerbau. Karena dulu hanya kerbau, nanti di belakang ini ada sapi. Itu dulu katanya. Itu. Barulah dia menyesal. Alhamdulillah. Sekarang aktif terus di masjid. Aktif terus di masjid.
Jadi inilah merupakan salah satu usaha. Satu kenyataan. Jadi olehnya itu, marilah kita mengusahakan seperti apa yang kita laksanakan pada saat sekarang ini. Karena agama ini kalau kita tidak dakwakan, kira-kira bagaimana keadaannya. Nah, sebuah nabi-nabi yang terdahulu, semuanya mendakwakan agama. Sering disampaikan bahwa Nabi Nuh sendiri berdakwah 1000 tahun dikurang 50. Kan itu saya lihat bunyi dalam ayat Al-Quran. Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun kurang 50. Nah, jadi 950. 1000 kurang 50. Itu materinya dalam Al-Quran. 1000 kurang 50. Nah, yang beriman kurang lebih 83 orang yang beriman. Tapi bukanlah dikatakan gagal. Tidak. Tetap dia berhasil. Nabi. Sehingga barangkali Nabi Nuh karena sekian tahun mendakwakan agama, pengikut-pengikut mereka masih kurang. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, sesungguhnya kami telah memberikan dakwah lailan wa nahara, siang malam. Falam yazidahu du'a illa firara, maka tidak ada tambahan doaku kecuali mereka lari dari saya. Kalaupun ada yang tinggal, saya sementara berdakwah, berkumpul-kumpul saya datangi, dakwai, mereka lari. Kalaupun masih ada yang tinggal, wastaghshaw siyabahum, jalu asabiyan fi azanihim, mereka menutup telinganya dengan jari-jarinya. Itu umat Nabi Nuh. Kalau ada yang tidak lari tinggal, jalu asabiyan fi azanihim, mereka menyumbat telinganya dengan jari-jarinya. Wastaghshaw siyabahum, mereka menutup kepalanya dengan pakaiannya. Wasarlu istakbaru istikbara. Kemudian berseru, wahai Nuh, besarkan suaramu karena kita tidak dengar. Kenapa bisa tidak dengar? Dan dia sumbat telinganya, tutup telinganya, tutup kepalanya. Itu. Tapi bagaimana keadaan kita sekarang? Sering barangkali juga begitu. Menganggap lawang kalau ada orang yang akan memberikan dakwah. Jadi Nabi Nuh berdoa, ya Allah ya Rabbi, la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Janganlah engkau membiarkan seorang pun orang kafir tinggal di dunia ini. Innaka in tazarhum yudillu ibadaka. Mereka akan menyesatkan hamba. Wala yalidu illa fajiran kafara. Mereka tidak menjadikan melahirkan seorang anak illa kafara, kecuali lagi menjadi durhaka. Terima doanya Nabi Nuh sehingga dia banjir bandang, hancur, dunia hancur. Akibat apa? Aula manusia itu sendiri sudah berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, hancur. Inilah salah satu kehebatan Nabi kita. Nabi kita sebagai Nabi yang terakhir tidak pernah mintakan umatnya supaya dihancurkan. Tidak. Bahkan sering kita dengar sewaktu dia hijrah ke Taif, bagaimana penderitaan yang dialami oleh Nabi SAW ketika ke Taif. Berlumuran dengan darah. Berlumuran dengan darah. Tapi dia tidak pernah meminta
kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang Taif ini akan dihancurkan? Tidak. Tidak. Bahkan yang sering kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hadi qaumi. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka menganiaya saya, memukul saya, mengusir saya, melempari batu saya. Fa innahu la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka sebenarnya dia tidak tahu siapa saya. Siapa saya? Ini Nabi senantiasa siang malam memikirkan kepada umat. Tidak minta hancur. Jadi alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa mendakwahkan agama ini. Karena kapan tidak didakwakan, kira-kira bagaimana nanti akhirnya? Semoga apa yang kita laksanakan pada sekarang ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, utamanya saya pribadi sendiri, tidak dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari usaha ini. Tidak terlempar, karena ini adalah merupakan karena saya katakan terus terang, karena baru-baru juga saya ambil usaha ini. Sebelum kami ambil usaha ini, kami juga sama dengan orang lain. Kalau ada jamaah semacam ini, ya begitulah. Kalau saya lihat salah sunnah apa, saya sudah sedikit keluar dekat pintu, karena saya lihat di dalam masjid, selalu saya incar-incar di dalam masjid. Ini lagi sebentar kita ini. Selalu incar-incar, dan juga saya berusaha untuk menghindar. Kenapa selalu mau dipanggil? Nah saya juga salah. Saya juga baca kurang. Salah apa? Kenapa mau begitu? Alhamdulillah, sekalinya termasuk. Katakan terus terang termasuk. Kebetulan ada jamaah dari Arab datang ke rumah bersama dengan namanya Haji Rais. Ceritakan begini. Ya alhamdulillah. Kenapa orang Arab datang di rumah orang Arab bersama dengan Haji Rais. Dia bawakan. Ceritakan begini. Ya alhamdulillah, saya juga ikut belajar. Karena saya katakan bahwa ini adalah sekolah TK-nya orang tua. Karena kita orang tua sudah tidak bisa lagi diterima masuk di SMP, SMA, perguruan tinggi. Tapi mana sekolah? Inilah sekolahnya. Sekolah orang tua. Inilah sekolahnya. Dengan pesantrennya 3 hari saja ada perubahan. Pesantren 3 hari ada perubahan. Kalau betul-betul melaksanakan sesuai dengan apa aturan-aturannya, seperti usul-usul dakwah. Banyak tinggal di dalam masjid. Banyak tinggal di dalam masjid. Selama kita keluar 3 hari, banyak tinggal di dalam masjid. Karena di dalam masjid adalah suasana malaikat. Tapi kalau terlalu banyak keluar, mungkin begitu juga. Mungkin saya keluar 3 hari, 40 hari. Tapi kalau tidak mengikuti usul-usul yang dilakukan di sini, ya mungkin begitu juga. Begitu juga. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi insyaallah mudah-mudahan apa yang sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena saya katakan tadi, barulah saya belajar. Kalau orang belajar tentu banyak salahnya. Seperti orang naik sepeda, kalau baru belajar naik sepeda tentu banyak jatuhnya. Begitu juga saya, barulah belajar tentu banyak salahnya. Datanya kebenaran, datanya dari Allah. Jadi apa yang saya sampaikan, kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahannya, karena memang saya adalah manusia, al-ihsanu mahallul khata'i wan nisyan. Tempatnya adalah kelupaan dan salah dan lupa. Cukup sekian. Subhanallahillazim wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.